Oke, assalamualaikum Mbak Umi Nanda ya. Oke, Mbak Nur Hayati dan mbak-mbak lainnya ya. Oke, seperti biasa kita doa dulu. Ya Robbi zidna ilman warzuqna. Oh, Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Semoga kita dapat insight ya. Dan besok pagi adalah jadwal terakhir untuk puasa Yaumul Bid bagi teman-teman yang udah berpuasa dari hari Minggu ya. Wow, tawau, Masya Allah ya. Oke, tawau Malaysia ya. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau yang mulbit di hari biasa bisa nggak? Bisa sih teman-teman. Nggak, hari Selasa bisa. Ya, misalnya nih teman-teman pengennya Senin, Selasa, Rabu bisa. Tapi bukan di waktu afdol lagi ya teman-teman ya. Karena afdolnya adalah 13, 14, 15 Hijriah ya. Siap Mbak Umi Nanda ya, aman ya. Ustazah, iya kalau puasa Yaumul Bid cuman 2 karena haid insya Allah nggak masalah. Statusnya tetap sunnah ya. Dia tidak sampai ke tahap wajib ya teman-teman ya. Siap Mbak Bunga Matahari, Subang Anting, Masya Allah ya. Oke, jangan lupa terakhir puasa Yaumul Bid besok dan berdoalah di saat-saat berpuasa sunnah ya. Semoga Allah mudahkan. Iya Mbak Zia Hisma, Mbak Umi Nanda, jumpa lagi, mantap ya. Oke, sehat ya. Siap Mbak Tia, Mbak Randy ya. Oke, aman, aku sehat juga. Semoga teman-teman sehat di sana ya. Oke, iya. Tap-tapku bintangnya cantik, iya kah? Emangnya kalau tap-tap layar ada hal baru ya? Oh iya ya, baru ya guys. Aku coba juga nih tap-tap diri aku sendiri. Lucu ya teman-teman ya, lucu ya. Jadi hiburan nih. Ini nggak fokus ke hidung aku lagi nih kalau tap-tapnya kayak gini nih. Ya, jadinya fokusnya ke gambar-gambarnya ya. Oke, model baru, siap ya. Oke, siap Mbak Siva, Mbak Ipawa. Iya, aman ya teman-teman ya. Iya ya, lucu ya. Aku juga main-main sendiri ya. Lucu guys. Aja, mantap juga sih kawan ini ya. Lucu ya guys. Oke, bener ya. Oke, jadi rame ya. Siap. Sehat selalu ya teman-teman semuanya ya. Siap Kang Hari, assalamualaikum Mbak Yujina dan mbak-mbak lainnya ya. Oke, Ustazah, aku mau tanya, kalau punya hajat terkena halangan, apa boleh baca Al-Fatihah? Nggak ada masalah. Halangan tuh masih bisa Al-Fatihah, masih bisa sholawat, masih bisa zikir, masih bisa berdoa ya. Ustazah, wakaf Quran kalau nggak hari Jumat apakah bisa? Bisa, tidak harus di hari Jumat ya teman-teman ya. Bisa di hari lain, cuman permasalahannya hari Jumat itu pahalanya berlipat. Apapun yang kita lakukan amalan di hari Jumat itu pahalanya berlipat. Gitu aja sih intinya ya. Siap Bu Rahma ya. Ustazah, iya oke. Kalau tahayat awal akhirnya nggak nunjuk jari dan lupa, nggak ada masalah ya. Ustazah, iya bacaan kurban kalau mau bahasa Arabnya nanti aku buatkan videonya biar ada yang membantu menyematkannya. Tapi kalau mau pakai bahasa Indonesia cukup dengan aku berkurban karena Allah Ta'ala ya. Siap Mbak Kartini, aman ya teman-teman ya. Waalaikumsalam warahmatullah semuanya. Iya. Siap Mbak Caci ya, Mbak Iput ya. Aman ya teman-teman semuanya ya. Oke, siap Mbak Violet. Ya, Ustazah, aku selalu menggibahkan sifat bosku. Tetap berdosa. Itu kalau dia kenyataan dia gibah, kalau dia tidak kenyataan dia fitnah. Kalau kerja tuh kerja aja ya, jangan gibahkan bosnya gitu ya. Gimana pun kita adalah bawahannya ya. Say yes for everything. Udah daripada bikin dosa. Toh dengan diceritakan juga sifat dia nggak berubah. Kecuali kalau kita ceritakan dia berubah jadi lebih baik, itu boleh. Setiap kita menceritakan orang, yang masuk ke dalam otak kita adalah energi negatif. Setiap kita komentar buruk tentang orang, yang termasuk adalah energi negatif. Kalau kita udah pikirannya negatif, sikap kita negatif, ujung-ujungnya kita nggak menyukai orang itu dan akan terganggu kita. Apapun yang disuruh atasan kita tetap tidak mau ya, sementara kita harus kerja di situ ya. Ustazah, kalau sholat di rumah boleh nggak kita ikutan imam di masjid? Nggak boleh, karena berjemaah itu adalah satu imam satu tempat satu waktu. Misalnya di depan rumahku ada musola, mereka takbir di musola, aku takbir di rumah ya. Mereka
mereka apa namanya itu, mereka sujud di musola, aku sujud di rumah. Mereka itidal di musola, aku itidal di rumah. Nggak bisa. Kita satu waktu tapi tidak satu tempat, kecuali di Mekah dan Madinah, itu beda ya. Ustazah, cara menghindari orang yang iri pada kita ya, tinggal kurangi urusan sama dia ya. Dia iri itu guys luar biasa guys. Orang hasad tuh luar biasa. Dia nggak kenal aja sama kita, dia bisa hasad sama kita dan menunggu kapan saat kita terjatuh ya. Makanya kalau orang-orang yang iri itu, maka teman-teman mesti hindari orang itu ya. Serahkan diri sama Allah, lakukan apa yang teman-teman hendak lakukan. Kadang-kadang orang iri itu guys, dia nggak kenal pun dia iri juga sama orang itu. Itu udah penyakit hati. Tenang aja, kita baik-baik aja. Yang rusak adalah dia sendiri ya. Ustazah, saya meninggalkan sholat tanpa sengaja. Ya, kalau tanpa sengaja tetap lalai dan berdosa. Bisakah dikodo? Nah, ini yang aku takut menyampaikannya. Kodolah, tapi belum tentu bisa menghilangkan dosanya. Segera bertaubat, jangan dilakukan lagi ya. Ustazah, iya, saat tahiyat akhir mata kita melihat kemana? Ketika kita asyhadu an la ilaha illallah, sholat itu kan melihat tempat sujud. Tapi ketika asyhadu, maka pindahkan mata ke telunjuk. Setelah itu, setelah selesai, maka teman-teman letakkan lagi matanya ke sejadah ya. Nah, pindahkan lagi arah pandangannya ke sejadah ya. Ustazah, apa boleh sholat taubat setelah tahajud? Gak ada masalah, boleh ya. Oke, boleh aja sepertiga malam terakhir gak ada masalah ya. Ustazah, bolehkah sedekah subuh dikasih ke kurir? Gak jadi masalah ya. Teman-teman bersedekah, lalu kemudian teman-teman kasih ke kurir untuk membayar kelebihan dari upah atau ujroh dia. Itu juga bagian dari sedekah ya. Ustazah, sholat taubat boleh dilakukan sekali sehari, tiap hari boleh. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke, kemudian salam kanan, salam kiri. Banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah ya. Ustazah, saya dapat bingkisan dari kumpulan PKK karena ada simpan pinjam berbunga. Kalau bingkisan reward itu nggak jadi problem ya. Nanti ditinggalkan aja lagi yang arisan berbunganya ya. Ustazah, sholat duha boleh nggak jam 8 pagi? Udah boleh nggak masalah ya. Ustazah, saya niat puasa yang mulbit, tiba-tiba darah keluar ya. Sorenya nggak keluar lagi, akhirnya saya sholat. Nggak usah. Kalau darahnya keluar, batalkan saja puasanya. Ya, tunggu dulu sampai 24 jam. Kalau masih tetap keluar berarti dia haid. Nggak bisa nunggunya sejam dan 2 jam. Oke. Ustazah, lagi puasa Daud, acara makan-makan, batalkan atau tidak? Saran aku jangan dibatalkan. Karena memakan itu tidak sunnah. Memakan itu mubah. Sementara puasa Daudnya sunnah. Tapi kalau nggak tahan karena enak betul ya, ada kepala patin, ada jengkol, tongkol goreng, mau dibatalkan juga nggak masalah. Cuman tidak ada anjuran membatalkannya. Karena silaturahminya alhamdulillah. Terus kalau teman-teman makan juga tidak dapat pahala sunnah. Sementara kalau lanjutkan puasa dapat pahala sunnah. Oke. Ustazah, iya oke, aman ya teman-teman ya. Ustazah, boleh nggak sholat hajat dulu baru tahajud? Boleh. Tahajud dulu baru tahajud dulu baru hajat, nggak jadi masalah. Oke, Ustazah, iya. Apakah boleh makam di kuburan? Apakah boleh makam? Wallahu a'lam bishawab. Makan di kuburan? Nggak usah. Kenapa? Di kuburan tuh jangan lama-lama ya. Jadi di kuburan makan-makan nggak ada. Masa nazarnya makan-makan di kuburan? Tidak ada kesunahannya itu. Ya, jangan bangun dia nanti ya, jangan ya. Oke, Ustazah, iya. Gimana cara memulai untuk taubat nasuha? Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya lucu ya sekarang ya, tap-tap layarnya ya. Jadi begini ya teman-teman ya. Taubat itu ada tutorial. Yang pertama pastikan kita meninggalkan dosa itu. Coba catat apa saja dosa-dosa kita yang selama ini kita lakukan. Suka ghibah, dendam, mubazir, serakah, tamak, melawan suami, buka aurat, kemudian berghibah, memfitnah orang, kepo-kepo urusan orang, catat semua.
Nah, kemudian berusaha meninggalkan itu dulu. Nah, jadi ketika teman-teman masih melakukannya, maka wa'asbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ternyata dosa itu masih kita lakukan, maka tambal atau ganti dengan melakukan kebaikan. Ini aku cuekin sebentar ya, cara taubat ya. Nah, jadi ketika misalnya kita bertaubat dari menggibahkan orang lain gitu ya. Maka lalu kemudian kita ternyata gibah juga, maka ganti dengan kebaikan. Wa atsbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, jadi kita ganti. Oke, sekali aku gibah, aku sedekah subuhnya 20.000. Sekali aku hasad sama orang lain, aku akan tahajud 2 rakaat. Sekali aku melawan suami, aku akan sholat duha 12 rakaat misalnya. Nah, setelah itu kita lakukan, lalu kemudian setelah itu teman-teman lakukan yang selanjutnya. Apa yang selanjutnya? Yaitu perbanyak berbuat baik ya, perbanyak berbuat baik. Dan yang paling penting, ganti lingkungan kepada lingkungan yang lebih baik ya. Nggak bisa pakai teman yang lama lagi ya, nanti balik lagi ke zaman kita. Kecuali kita udah istiqomah, bolehlah berteman dengan banyak orang. Ustazah, kalau lagi kumpul pasti ujung-ujungnya ngomongin orang. Itu sebabnya saya nggak pernah mau ngumpul, malah dibilang sombong. Ngumpulnya enggak, kan silaturahminya masih entah pakai chat, entah sekedar telepon ya. Enggak ada kewajiban ngumpul-ngumpul, kecuali ngumpul-ngumpulnya dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan kita. Yang ceritanya tuh tentang kita, tentang kerjaan dan seterusnya ya. Kalau ghibah berdosa, nggak bisa itu ya. Kecuali teman-teman punya kemampuan melawannya. Contoh, ketika ada teman kita yang berghibah, kita bantah dengan menyebutkan kebaikan orang yang dia gibahi. Ibu tuh sombong ya, enggak kok dia ramah loh, bantah dia. Tapi bisa enggak masalahnya gitu. Atau dia cerita, ibu tuh sombong loh, kita makan di mana woi hari ini. Bisa enggak kita mengalihkan pembicaraan gitu ya. Nah kalau enggak mampu, jangan lagi berkawan sama dia ya, berdosa nanti kita. Siap Bu Raja, Mbak Andreani ya. Kalau mampu silahkan, kalau enggak mampu enggak usah berteman banyak ya. Ustazah, iya kalau sholat jemaah di masjid kita cuman sendiri, perempuan sendiri di belakang shaf, nggak bisa. La sholat al-fardi fima waro as-shaf. Tidak ada sholat sendiri di belakang shaf. Ustazah, boleh nggak sholat malam, tahajud dan witir saja? Taubat hajat di pagi bersama duha. Nggak ada masalah, udah betul itu. Ya, taubat hajat itu bisa dilakukan di pagi hari. Udah mantap itu, udah betul itu. Ustazah, iya. Oke, Ustazah, apa boleh zikir waqiah bacanya dari HP? Nggak jadi masalah ya. Nah, nggak jadi masalah, is okay. Ustazah, konten sedekah gimana? Nah, ini tergantung orangnya. Jika dia membuat konten, dia bersedekah, tujuannya adalah syiar ya, mengajak orang fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, itu boleh. Tapi kalau tujuannya konten adalah ria, supaya ada eksistensi, validasi dari orang lain, dia nggak dapat pahala apa-apa. Ya, aku ceramah juga sama. Ustadz-ustadz lain juga ceramah juga sama. Ketika kami ceramah, tujuannya adalah mencerdaskan umat, maka kami dapat pahala dari Allah. Tapi kalau ceramahnya kami tujuan sekedar validasi, agar kami dibilang pintar, agar kami dibilang cerdas, agar kami dibilang soleh, maka kami tidak dapat apa-apa. Semua seperti itu. Sama aja, sama. Kita buat konten sedekah. Ketika tujuannya karena Allah, dia dapat pahala. Ya, misalnya supaya orang lain ikutan, supaya orang lain terinspirasi, nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya dia bersedekah untuk validasi orang lain, dia tidak dapat apa-apa. Duitnya keluar, pahalanya nggak dapat. Ya, sama. Saya juga berdakwah seperti itu. Ketika saya dakwahnya niatnya adalah karena Allah, saya banyak dapat. Tapi kalau untuk validasi, itu tak dapat apa-apa. Ya, niat mereka dan niat kita hanya Allah yang tahu. Ya. Ustazah, dan tidak boleh juga kita menghakimi mereka ya. Ustazah, jadi tetap dosa ya. Yang mana tuh? Oke, Ustazah, bolehkah jam 4 sholat tahajud? Enggak ada masalah. Yang penting sebelum azan subuh. Oke. Ustazah, sedekah subuh diberikan untuk, aku kecepetan enggak kan? Aman ya teman-teman ya, aman ya. Sedekah subuh untuk kurban. Nanti dapatnya bukan pahala sedekah, dapatnya pahala kurban. Berarti itu namanya tabungan kurban ya. Berarti itu namanya tabungan kurban ya. Oke, kecepatan ya Allah, siap aku lambatin ya.
Ustazah, boleh nggak puasa Daud niatnya untuk kodo hutang? Ya, satu niat aja. Satu niat, satu amal ya. Satu niat, satu amal. Jadi kalau mau kodo, kodo aja. Kalau mau Daud, ya Daud saja ya. Ustazah, iya, bolehkah setelah Isya lanjut rawatib, lanjut witir, itu baru berdoa? Boleh. Habis sholat Isya, ba'diyah Isya, baru witir, baru zikir dan doa. Boleh. Atau habis Isya, ba'diyah Isya, zikir doa. Pokoknya gini, zikir dan doa itu bebas aja letaknya mau di mana. Ya, mau letaknya di setelah selesai dulu semuanya, atau diletak di setiap sholat, gak apa-apa. Nah, biasanya aku menjadikan zikir dan doa itu sebagai momentum istirahat. Misalnya sholat nih 8 rakaat, 2 capek, zikir dan doa dulu gitu kan. Nah 2 capek lagi, zikir dan doa dulu. Kayak gitu ya. Itu dijadikan sebagai alat untuk macam jeda lah ya kan, daripada tunggang tunggi terus ya capek juga kan. Ustazah, iya. Oke, saat menstruasi baca Quran lewat handphone tidak masalah. Tetapi kalau mau teman-teman lebih manfaat lebih banyak, silahkan berzikir, sholawat, dan kemudian berdoa. Walaupun kita lagi haid tidak masalah ya. Siap Malaysia, mantap ya. Oke. Ustazah, zikir setelah sholat yang utama apa? Bebas. Zikir setelah sholat tuh bebas aja. Tapi kalau teman-teman mau tanya zikir yang paling afdol, ada 2 versi. Yang pertama, afdol zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. Zikir yang paling afdol adalah la ilaha illallah. Kalau mau yang lebih mantap juga, senada dengan itu, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Itu bisa. Taiwan, siap ya. Bolehkah Isya, ba'diyah Isya, taubat, witir? Mantap, boleh, nggak masalah. Isya, ba'diyah Isya, taubat, witir. Tengah malam tahajud, tapi jangan witir lagi. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, berkurban itu lebih baik atas nama suami atau atas nama istri? Bebas. Kalau atas nama istri, harus izin istri. Dan sampaikan kepada istri. Nanti yang kurban kamu ya. Karena yang tidak boleh memotong kuku dan rambut itu adalah atas nama yang berkurban. Bukan itu uang siapa, tapi kurbannya atas nama siapa. Kemudian bilang sama istri atau suami tadi untuk mendoakan pahalanya untuk istri dan suami. Misalnya kurbannya suami nih. Maka yang tidak boleh potong kuku dan potong rambut adalah suami tuh. Dari tanggal 1 Zulhijjah sampai motong hewan kurban tuh. Nanti suaminya jangan lupa berdoa. Ya Allah, saya berkurban. Dengan kurban ini dapatlah pahalanya istri saya, anak saya, dan seterusnya. Oke, gitu ya. Siap Mbak Lilis, penjelasannya jelas banget. Wah, berarti nggak kecepatan ya, aman ya. Siap. Ustazah, iya, puasa hari lahir aku tim yang tidak nyarankan ya. Kembali kepada puasa-puasa yang sudah masyhur ya. Dan nanti saat kita berpuasa, nanti teman-teman boleh berdoa untuk anaknya ya. Oke, Ustazah, kita yang wakaf Quran, oke, suami yang akad apa bisa? Bisa, ya, titip aja sama suaminya untuk dibantu mewakafkan. Nggak masalah, nggak masalah. Sedekah juga boleh dititip. Sedekah subuh kumpulkan di rumah, suami yang menyerahkan saat dia pergi kerja. Nggak masalah, ya, kalau suaminya amanah, nggak masalah. Ustazah, iya, oke, sebentar ya. Kecepatan. Teman-teman nulisnya kayak rudal. Oke, aku usahakan ya. Ustazah, kurban atas nama orang tua yang meninggal. Nah, ini hampir setiap live ada yang bertanya nih tentang ini ya. Nanti aku coba jelasin, nggak apa-apa ya. Jadi ketika orang tua itu meninggalkan wasiat, maka wajib berkurban atas nama dia menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau orang tua itu tidak meninggalkan wasiat, maka ada ikhtilaful ulama di sini. Perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan tidak perlu karena itu tidak disunahkan. Ada yang mengatakan gak apa-apa nih, boleh aja nih kayak gitu ya. Tetapi karena itu bagian dari sedekah. Jadi sebenarnya boleh nggak? Boleh karena ada yang membolehkan, gitu. Nah, tetapi kalau mau lebih mantap, lebih aman, kurban atas nama kita aja.
Nah, kurban atas nama kita, nanti kita bisa doakan untuk orang yang meninggal. Ya Allah, saya berkurban, dengan kurban ini dapatlah pahalanya almarhum ini, almarhum itu bisa. Ya, siap. Oke. Ustazah, habis maghrib bisa sholat taubat? Bisa, nggak jadi masalah. Oke. Ustazah, puasa Daud diberhentiin dosa nggak? Tidak, kan dia sunnah. Cuman tidak boleh ada niat berhenti. Saya pokoknya pengen Daud 2 minggu aja, nggak bisa. Berhenti bisa, tapi direncanakan berhenti nggak bisa. Karena tabiat puasa Daud adalah terus. Ya, sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Itu tabiinya. Jadi tidak boleh direncanakan. Tapi kalaupun mau berhenti nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Gimana pun dia adalah sunnah. Dia tidak wajib. Ya, Ustazah, hukum memasang foto di ruang tamu. Banyak ulama yang membolehkan. Hanya sedikit yang mengharamkan. Dengan syarat dia tidak boleh mengumbar aurat, ya, kemudian mengundang nafsu syahwat dan seterusnya, ya. Tapi kalau teman-teman tanya aku, ada baiknya udahlah turunkan aja. Gak ada juga manfaatnya, ya. Dulu itu orang nempel foto di ruang tamu, sekarang sudah model putih semuanya, ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Aman ya? Iya. Oke, apalagi? Kalau patung dibuat dari tangan mutlak haram. Tidak ada ulama yang membolehkannya, ya. Oke, iya. Jadi Ustazah nggak ada aku foto. Wisuda aja aku S1, S2, S3 nggak foto. Tapi bukan nggak boleh ya guys. Memang aku kurang hobi saja, ya. Orang wisuda foto-foto tempel di rumah itu kan boleh, nggak masalah. Cuma aku kurang kepikiran aja ke sana, nggak kepikiran sih, tapi boleh ya, bukan nggak boleh ya. Oke, aku nggak ada foto apapun. Teman mau minta foto apa, udah nggak ada. Ustazah, iya, sebentar ya, pelan-pelan ya, nih maaf yang nggak kebaca ya. Ustazah, saya bersedekah subuh, tapi saya butuh uang. Saya ambil. Nggak apa-apa Mbak. Karena nanti Mbak dalam hadis arba'in dijelaskan. Ketika kita ingin berbuat baik tapi tidak jadi. Maka kita dapat satu pahala kebaikan niatnya doang. Ya, niat. Tetap dapat pahala niat. Nah, tapi kalau kita lakukan full. Kita mendapatkan kebaikan yang penuh, ya. Ustazah, suaranya kok serak? Iya, dari lahir aku tuh nangisnya udah. Ustazah, iya, apakah hukumnya membuang kucing? Kita tidak wajib merawat kucing. Kalau dia mau dibuang, lebih tepatnya bahasanya bukan dibuang. Karena dia kesayangan baginda Nabi. Masa orang punya barang kesayangan kita buang? Marah dong. Tapi lebih tepatnya kita nggak mampu merawatnya, letak di tempat yang tepat. Entah diletakkan di pasar, di orang jual pecel lele, ya, dan seterusnya, ya, gitu ya. Hendak memang suara bawaan aku memang kayak gini ya, teman-teman ya. Ustazah, anakku suka gambar, bolehkah gambar manusia? Saran aku jangan, ya, karena nanti jadi dia pelukis pula, ya kan. Melukis dengan tangan, melukis makhluk yang bernyawa dengan tangan. Perhatikan, apakah ikan koi, apakah dia adalah melukis manusia. Itu banyak ulama yang mengharamkan, hanya sedikit yang membolehkan, walaupun ada yang membolehkan, ya. Oke, teman-teman udah masih paham nggak? Ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Contoh, aku cuekin sebentar. Patung itu kalau dibuat dengan tangan berbentuk makhluk bernyawa seperti patung kuda, kemudian patung manusia. Kalau dia full bentuknya kayak patung dan bernyawa itu tidak bisa. Itu nggak boleh. Karena itu adalah gayanya orang Yahudi pada masanya. Ya, membuat dengan tangan, dengan imajinasi mereka, lalu kemudian mereka buatlah patung. Nggak boleh kita sekarang. Tapi kalau teman-teman kok pemerintah ada yang buat, wallahu a'lam bishawab. Kita tidak komentari itu, yang penting jangan melakukan itu. Kemudian yang kedua adalah lukisan. Lukisan, jadi dia nggak berbentuk patung. Ya, dia berbentuk lukisan saja. Lukisan kalau dia bernyawa itu banyak ulama yang mengharamkan, sedikit yang membolehkan. Kalau patung tadi mutlak haram. Tapi kalau lukisan banyak yang membolehkan, sedikit saja yang lukisan berbentuk nyawa banyak yang mengharamkan, sedikit yang membolehkan. Tapi kalau foto itu hasil teknologi.
Ya, foto itu hasil teknologi, maka dia banyak yang membolehkan, ya. Nggak apa-apa kalau foto, yang penting teman-teman betul-betul tutup aurat, ya. Dan kemudian jangan terlalu sering, ya. Semua anak dipoto, ya. Anak masuk sumur, foto dulu. Mau makan, foto dulu. Bisa, tapi jangan terlalu sering. Ya, kita di jalan-jalan banyak foto presiden, ya, banyak foto legislatif. Itu kan teknologi, dia bukan hasil imajinasi, nggak masalah, ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya, oke. Lego aku nggak tahu apa itu Lego. Ustazah, iya, mau kurban tapi telanjur potong rambut. Ya belum dilarang potong rambutnya, Mbak. Belum dilarang potong rambutnya. Potong rambutnya itu dilarang nanti tanggal 1. Masih lama, Mbak. Masih 2 minggu lagi. Potonglah sekarang, nggak apa-apa. Oke, belum ada larangan ya. Larangannya nanti 1 Zulhijjah ya teman-teman ya. Masih lama ya. Oke, jadi belum potong ya. Paham ya teman-teman ya. Oke, kalau boneka itu tengok dulu. Kalau di hasil teknologi nggak masalah. Ya, kalau di hasil teknologi tapi kayak boneka kartun nggak apa-apa. Ya, tetapi kalau dia semacam dari tangan, dirajut, itu hindarkan. Ya. Oke, Lego itu kayaknya nggak dari tangan lah. Lego itu hasil teknologi kan. Kalau hasil teknologi nggak masalah. Oke, sudah ya. Oke. Paham ya teman-teman ya. Kalau di hasil teknologi nggak masalah ya. Sejak kenal Ustazah banyak ilmu. Masya Allah. Semoga bermanfaat ya. Dan semoga betah belajar di akun ini ya. Ustazah, iya, oke. Oke, wallahu alam bisawab. Ini dimaafin ya, nggak terbaca cepet. Aku pelan-pelan. Ustazah, oke. Kalau puasa Daud niatnya konsisten dan tidak ada niat berhenti, gimana? Baguslah, puasalah Daud terus. Nggak apa-apa ya. Sehari sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak ya. Kalau foto bikin video TikTok boleh nggak? Selagi fotonya itu tidak melanggar syahwat, tidak bernutup membuka aurat. Nah itu sebenarnya nggak masalah, tapi statusnya jadi mubah. Kalau bisa TikTok kita itu digunakan untuk yang berstatus sunnah. Ya seperti sekarangnya kita foto terus ada kalimat-kalimat mutiara di dalamnya. Ada kata-kata mutiara, kata-kata motivasi. Nah itu kan dia bermanfaat. Kerjanya sama, pahalanya beda. Ya kan kayak kemarin ada jemaahku yang pengen dia joget-joget di TikTok. Apa hukumnya? Ibu masih aja bertanya gimana hukum joget-joget. Saya cubit nanti ibu. Ketawa dia kan. Ibu kalau mau buat TikTok juga, ibu kan udah pandai baca Quran. Ibu baca Quran lah. Ibu shoot itu. Quran ibu dapat pahala. Pengorbanan sama tapi dapat pahala yang satunya berdosa. Paham ya? Ustazah, iya apa? Nah, kalau foto nggak masalah sih. Yang penting tidak mengundang nafsu syahwat ya. Tapi kalau bisa foto-foto itu udah nggak dipakai pun nggak apa-apa zaman sekarang ya. Oke, Ustazah, kalau puasa sehari sebelum Idul Adha itu apa namanya? Lebih tepatnya cuman menahan doang di pagi hari sampai sholat Id. Ya, Ustazah, sholat duha terus sholat hajat boleh nggak Ustazah? Boleh. Habis sholat duha, sholat hajat nggak jadi masalah ya. Ustazah, boleh nggak sedekah subuh kelupaan lalu diberikan di waktu duha? Nggak masalah. Itu cuman karena Mbak belum terbiasa aja. Ya, itu karena Mbak belum terbiasa saja. Nanti lama-lama saya hakul yakin Mbak juga jadi lebih bisa kok sedekah subuh. Gak apa-apa. Kalau kita mau belajar itu maafkan diri kita. Lupa. Ya udah. Nah, besok tinggal diperbaiki. Lupa lagi. Ya udah besok tinggal diperbaiki. Gak ada masalah ya. Oke, gitu ya. Ustazah, iya kalau misalnya lagi ngaji terus posting apa itu ria? Kayak tadi saya sampaikan. Ada yang pertanyaan tadi, posting video lagi sedekah. Apakah itu ria? Belum tentu. Ya, jika niat kita adalah karena Allah, ingin berbagi, syiar, kita dapat pahala. Tapi kalau niat kita adalah validasi dan pujian dari manusia, maka kita tidak dapat apa-apa, malah berdosa.
Teman-teman ngaji misalnya, aku dakwah. Ketika tujuan dakwaku karena Allah, maka aku dapat pahala. Tapi ketika dakwaku hanya sekedar validasi, pengen dianggap pinter, pengen dianggap cerdas, wah aku tak dapat apa-apa. Jadi itu dia, tergantung kepada niat kita ya, dan hanya kita dan Allah yang tahu, dan tidak boleh menghakimi niat orang lain ya. Ustazah, iya, catat dong larangan mau berkurban, boleh, masih lama, masih 2 minggu lagi kok. Teman-teman follow aja dulu akun ini, klik foto aku pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Nanti kalau udah 2-3 hari menjelang 1 Zulhijjah, aku buat video larangannya. Tenang aja, aman. Pokoknya teman-teman tinggal ikuti aja. Ayo, kemarin puasa Yaumul Bid ya, puasa Yaumul Bid. Terus ada video aku lagi, hey yang puasa berdoa ya, doa. Hey, yang berpuasa jangan lupa doa ya saat berbuka. Diikuti aja videonya. Video itu lebih runtut ya. Kalau live ini kan kayak mana ya? Nggak runtut. Video itu lebih banyak ilmunya. Tapi kalau mau ngobrol langsung di live boleh ya. Ustazah, iya, oke. Suami berkhianat, dia minta maaf. Kalau udah minta maaf, maafkan dulu, Mbak. Kalau baru sekali, maafkan dulu. Nggak ada masalah. Ya, dan lihat perubahan dia. Oke. Ustazah, apa yang harus saya lakukan agar tidak berdosa karena meninggalkan sholat karena nggak ngerti kalau saya haid? Kalau nggak ngerti, diangkat pena bagi orang yang tak tahu sampai dia tahu. Yang tak tahu sampai dia tahu. Ya, hadis arba'in. Oke. Ustazah, iya, kalau berkurban atas nama suami istri, apakah anak juga dapat pahala? Bisa dapat, bisa tidak. Dapat pahala kalau dia mendoakan. Rasulullah itu sekali berdoa, dia akan doakan untuk orang lain, ya kan? Nah, sekali berdoa, sekali berkurban, dia doakan pahalanya untuk orang lain. Ya Allah, saya berkurban, dengan kurban ini dapatlah istriku pahalanya, anakku, pamanku, almarhum orang tuaku. Jadi kalau didoakan dapat ya. Ustazah, oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, doa apa yang paling mustajab? Dalam hal apa? Semua doa mustajab. Asal betul-betul ikhlas karena Allah. Ya, ud'uni astajib lakum. Doa kepadaku pasti akan aku jawab, kata Allah. Doa itu terserah kita aja mau yang mana ya. Oke, Ustazah, iya, dari pagi sudah nggak keluar darah haid, sore maghrib keluar lagi, itu masih haid Mbak. Kalau dia belum putus dalam 1 kali 24 jam, Mbak Kai. Oke. Ustazah, iya apa? Oke, bentar ya. Ustazah, saya tasyahud akhir, wallahu a'lam bishawab. Maksudnya pertanyaannya gimana? Sebentar ya guys. Sama-sama terima kasih juga ya. Ustazah, sedekah subuh diberikan kepada orang tua bebas. Gak jadi masalah. Jadi masalah ya. Ustazah, kalau kita potong rambut 1 Zulhijjah, ternyata kita kurban baru tahu hari H. Kita dibelikan kurban, nggak ada masalah. Ya, kita hanya menahan saat kita benar-benar berniat. Ya, untuk tidak potong rambut dan potong kuku. Ya, Ustazah, iya, apakah hukum berkurban atas nama orang meninggal? Oke, nggak apa-apa ya, izin ya teman-teman yang udah paham, aku ulang-ulang lagi nih karena pertanyaannya berulang nih. Itu pula yang terbaca. Nggak apa-apa ya teman-teman ya, aku random aja sih bacanya. Oke, kalau orang tuanya meninggalkan wasiat, maka wajib berkurban atas nama orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya tidak meninggalkan wasiat, maka ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh ya. Tapi lebih baik berkurban atas nama kita dan nanti kita doakan untuk orang yang meninggal. Jadi boleh nggak? Boleh banget, nggak masalah sebenarnya ya. Bolehkah sholat isya dilakukan jam 10 malam? Nggak ada masalah. Ya, tapi kalau karena ketiduran ya, kalau teman-teman melakukannya itu dengan sengaja nggak boleh. Contoh, ada orang yang suka menggabungkan sholat isyanya dengan sholat tahajudnya. Ya, nanti dia sebentar ya.
Oke, jadi ada orang yang menggabungkan sholat isyanya dengan tahajudnya. Kalau itu karena ketiduran, gak apa-apa. Tapi kalau dia melakukan itu karena sengaja, itu nggak boleh. Karena tabiat sholat isya itu di awal waktu. Sementara tabiat sholat tahajud itu di ujung waktu. Ya, karena sengaja jangan ya. Ustazah, bagaimana agar suami memperbaiki akhlaknya? Doanya panjang sih. Kalau mau pakai bahasa Indonesia aja. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya, oke. Gitu ya. Panjang, pakai bahasa Indonesia aja. Sambil pelan-pelan kasih input ke suaminya. Oke, Ustazah, iya. Saya ini difitnah ipar, sangat sakit sekali. Gimana doanya agar dia sadar dan menjadi baik lagi? Ya sebenarnya sih kalau kita difitnah itu tergantung kita. Apakah kita mau pikirkan atau tidak? Sebenarnya aku memilih Mbak untuk tidak memikirkan itu sih Mbak. Karena fitnah itu akan hilang dimakan waktu. Kalau sakit, lindungi diri dulu. Dengan berdoa, Allahumma layyin li qalbi. Diri kita dulu yang dilunakkan. Nah, tapi kemudian setelah itu berusaha untuk memaafkan dia. Jangan juga berharap dia untuk baik ke kita. Jangan juga berharap dia untuk akhirnya baik sama kita dan merubah pandangannya. Nanti kita sakit kalau itu nggak terjadi. Jadi sebenarnya nggak ada problem sih. Fitnah memfitnah itu persoalan kecil teman-teman. Nggak usah bawa hati. Sibukkan diri dengan hal-hal yang sangat bermanfaat ya. Yang saya khawatirkan teman-teman difitnah cerita ke orang. Orang yang nggak tepat. Orang ini membumbui pula. Tega kali dia ya. Memanglah kakak ipar kau tuh jahat kali. Dah makin kita terpuruk. Cerita lagi sama kawan yang nggak tepat. Aku diginikan loh. Ya gitu kali ya dia ya. Kalau aku jadi kamu nggak sanggup. Terpuruk lagi. Jadi kalau mau cerita kepada orang yang tepat. Aku difitnah. Itu biasa itu. Udah nggak usah dipikirin. Nah itu ceritanya sama orang seperti itu. Aku difitnah loh sama kakak iparku. Udah nggak usah dipikirin. Udah fokus aja sama istrimu, sama anakmu, sama adekmu, sama begitu. Ya begitu caranya. Ya jadi kurangi banyak hal cerita-cerita dengan orang yang nggak tepat ya. Saya menyatakan bahwa fitnah dan ghibah itu adalah masalah yang sangat kecil. Semua orang pernah menjadi korbannya. Coba tanya nih sama yang lagi ngetik ini. Sangat kecil sekali itu ya. Makanya ada dalil huwalanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Ya penyakit yang susah itu adalah kelaparan, kemiskinan, ya kekurangan buah-buahan. Nah itu dia. Baru itu susah hidup kita. Kalau fitnah itu kecil aja teman-teman. Kalau bahasa kampungnya percayalah sama aku. Aman aja itu. Lakukan aktivitas seperti biasa. Ya kalau nggak kita pikirkan nggak masalah. Kalau kita pikirkan kita jadi sakit. Sakit ujung-ujungnya jin masuk kesurupan. Meninggal kita. Itu biasa saja. Mau yang fitnah itu kakak. Mau yang fitnah itu abang kandung. Biasa saja. Ustazah, iya. Saya merasa setiap ucapan di hati selalu terjadi. Nggak usah juga difikirkan Mbak, aman aja. Ya, kalau aku ngomong gini biasanya terjadi loh. Nggak usah juga prioritaskan pikiran ke sana ya. Oke, Ustazah, iya kalau ibu mengambil hak waris anak-anaknya apa boleh? Itu berdosa nggak? Waris itu dari ayah kami. Yang namanya warisan itu menjadi hak daripada ahli waris. Lalu kemudian setelah itu kalau ibunya mengambil berarti ngambil hak orang. Nyuri namanya. Kecuali kalau anaknya mengikhlaskan. Oke. Nah ya. Oke. Ustazah belum akikah boleh kurban nggak? Nggak ada hubungannya. Boleh saja. Tidak ada masalah. Ustazah, kalau sholat tasbih bisa dilakukan kapan aja. Kapan aja bisa. Siang bisa, malam bisa. Cuma kalau siang 4 rakaat 1 kali salam. Kalau malam 4 rakaat 2 kali salam. Nanti aku bikinkan video tentang cara sholat tasbih pelan-pelan ya. Ustazah, oke. Lagi haid boleh baca Quran nggak? Kalau mau lebih aman cukup bersolawat, mengirimkan Al-Fatihah, atau sekedar ngulang-ngulang hafalan dalam hati, atau sekedar berdoa, it's okay. Oke. Ya, udah banyak video sholat tasbih, iya. Video sholat tasbih itu aku udah sering loh buat.
Teman-teman coba dicatat aja, diklik aja di TikToknya aku, sholat tasbih Nela Luki. Nanti di sana keluar tentang tutorial sholat sunat tasbih, ya. Ustazah, iya. Gimana hukumnya kadang ikhlas tapi jengkel? Itu bukan ikhlas kalau pakai jengkel. Nggak apa-apa, latihan aja untuk lebih ikhlas. Latihan, gagal coba lagi. Latihan, gagal coba lagi. Berbuat baik, berusaha ikhlas. Tahu-tahu dia jahat, akhirnya kita gosipkan. Gagal, coba lagi. Terus aja. Oke, gitu ya. Awal-awalnya kita ikhlas ya. Kita berbuat baik sama orang, ikhlas kita setahun 2 tahun. Waktu kita butuh dia nggak ada, kita ceritakan juga sama orang. Nah, ujung-ujungnya kita nggak jadi dapat pahala. Oke, makasih ya. Saya udah bulan puasa Yaumul Bid karena baru tahu. Masya Allah, baru tahu ya. Kemarin juga ada teman kita yang bilang ya, aku cuma lihat di kolom komentar gitu. Saya nggak pernah puasa Yaumul Bid seumur hidup. Alhamdulillah sekarang pertama kali puasa Yaumul Bid. Usia udah 64 tahun. Ya. Ada lagi yang komen, saya nggak pernah sholat witir seumur hidup di luar Ramadan. Karena saya mengira sholat witir itu cuma di dalam Ramadan. Ada yang lebih lucu lagi, yang lebih Masya Allah lagi. Aku selama ini sholat witir kayak sholat maghrib, pakai tahiyat awal. Itu Masya Allah, nggak ada masalah. Yang penting kita pelan-pelan berubah, ya kan? Nah, iya berat ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, anakku sudah meninggal. Kalau udah meninggal nggak usah diakikahkan. Mbak boleh berkurban atas nama diri Mbak dan Mbak doakan untuk anaknya ya. Ustazah, oke. Saya kalau puasa Yaumul Bid tanggal 11, 12, 13 kemarin pasti mens. Bolehkah ganti tanggal berapa puasanya? Bisa. Bisa dengan cara di awal dan akhir bulan. Di awal dan akhir bulan. Tapi udah nggak wilayah afdol lagi ya. Oke. Ustazah, iya. Ustazah, bacaan atau doa jantung berdebar. Bacaan atau doa jantung berdebar. Coba teman-teman baca Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan dan was-wasnya si khannas. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan dan was-wasnya si khannas ya. Oke. Insyaallah nggak apa-apa saat jantung berdebar perbanyak istighfar ya. Oke. Ustazah, kalau puasa Yaumul Bid tanggal berapa aja? 13, 14, 15 Hijriah. Hijriah. Nah teman-teman nanti akan bingung karena kita pakai tanggal Masehi. Makanya nggak apa-apa, teman-teman boleh klik aja foto yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Nanti aku akan ingatkan saat jadwal puasa Yaumul Bid ya. Oke. Ustazah, iya Ustazah, bacaan awal buat sholawat apa? Langsung aja Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Ustazah, saya masih ingat suami yang meninggal. Apakah itu tanda belum ikhlas? Enggak juga, kita teringat aja. Jadi kalau kita ada orang meninggal, lalu kemudian kita teringat, lalu kemudian ada orang meninggal, kita teringat, ganti rasa kangen itu dengan doa. Ya ambil Al-Quran, ya kemudian doakan untuk dia, ya kemudian kirimkan Quran wakaf, doakan untuk dia. Ada rezeki, boleh teman-teman kurban dan doakan untuk dia. Lalu kemudian teman-teman boleh ziarah ke makamnya, ya kemudian teman-teman bolehlah melakukan hal itu. Nggak apa-apa teman-teman, kalau teringat itu wajar, nggak ada masalah ya. Ustazah, mohon jelaskan akikah anak saat umur 11 tahun. Boleh nggak diganti dengan berkurban? Bukan diganti Mbak. Kalau kurban ya sedekah ya. Oke, kurban sedekah ya. Oke, Ustazah, hutang puasa Ramadan
apakah diganti sama fidyah juga? Kalau hutangnya karena haid, itu hanya bisa teman-teman ganti dengan qada aja. Kalau karena sakit, maka teman-teman bisa tergantung sakitnya. Kalau sakitnya ada harapan sembuh, maka tetap ke qada. Tapi kalau sakitnya tidak ada harapan sembuh, seperti teman-teman mau ganti langsung GERD, mau ganti asam lambungnya naik, mau ganti tahu-tahu teman-teman pingsan, keliengan, ya bolehlah teman-teman qada. Jadi teman-teman fidyah. Jadi fidyah itu hanya untuk orang tertentu, nggak bisa semua orang ya teman-teman ya. Nah oke. Kok dosa ya kan tidak sengaja meninggalkan sholat. Tergantung, tidak sengaja meninggalkan sholat itu tipis. Kita nggak sengaja meninggalkan sholat karena ketiduran. Maka tidur menjelang dekat azan itu tanda lalai. Kayak gitu. Itu tanda lalai loh teman-teman. Jadi untuk menyatakan sholat tuh lupa itu agak sulit. Ya kebanyakan lalai teman-teman. Oh kita lalai sholat isya. Sebelum isya kita ketiduran. Loh kan udah ada dalilnya. Yakrahun naum qoblal isya. Ya Rasulullah tidak suka tidur sebelum isya. Tidur juga kita ya lalai dia. Oke gitu ya. Oke. Sampai balik bisa Mbak Mama Kehan. Mengakikahkan anak sampai balik bisa. Tapi status hukum akikah tidak sampai kepada fardu ain. Dia hanya sampai ke dalam tahap sunnah saja ya. Oke. Mbak Hadijah udah mahal dia Mbak ya. Oke. Ustazah selesai salam mau zikir tapi kentut, apa perlu ngambil wudu? Selesai salam kentut apa perlu ngambil wudu untuk zikir? Kalau zikir tidak wajib wudu ya. Nah kalau zikir tidak wajib wudu ya teman-teman ya. Sebentar ya guys. Ustazah, apakah boleh berkurban sapi buat 7 orang? Benar. 1 sapi 7 orang. Itu benar ya. 1 sapi 7 orang. Benar ya. Ustazah, atau 1 unta 7 orang. 1 kambing 1 orang. Ustazah, suami wanita dilarang berhaji umroh tanpa mahram. Sekarang sudah tidak begitu di Arab Saudi. Yang penting ada orangnya ya. Nah, yang penting ada orang perempuan lain di sana. Yang penting ada perempuan lain di sana sebagai teman wanita kita. Ustazah, akikah itu tidak sampai ke status fardu ain. Dia cuma sampai ke tahap sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan ya. Ustazah, kalau seandainya sekarang udah bisa ya. Ustazah, aku nggak bisa puasa karena asam lambung. Tengok dulu status asam lambungnya Mbak. Kalau Mbak selama Ramadan kemarin sakit asam lambung, udah coba puasa sakit, setiap puasa sakit, Mbak boleh tidak berpuasa. Terus nanti aku kodo atau fidyah. Tengok dulu asam lambungnya tingkatnya. Kalau setiap puasa sakit boleh bayar fidyah. Tapi kalau Mbak asam lambungnya nggak terlalu parah, Mbak tetap harus kodo. Karena gimana pun asam lambung itu adalah sebenarnya penyakit yang temporal, dia tidak permanen. Sama seperti COVID. Orang sakit COVID, apakah setelah COVID dia mesti ganti puasa atau fidyah? Dia tetap harus ganti puasa karena COVID itu dia temporal, tidak permanen. Kecuali kalau seandainya dia COVID terus, mana mungkin lah, susah lah, enggak lah ya kan. Nah ya asam lambung, ya yang asam lambung itu benar minum madu akasia. Karena aku spill madu itu jor-joran sebelum Ramadan. Yang asam lambung, minum nih madu akasia biar bisa puasa 1 bulan. Nah banyak yang udah bisa berhasil kan. Nanti diminum aja madunya Mbak, dibeli, rezekinya ada beli sehingga bisa berpuasa. Enak teman-teman ya. Nah kalau sakit lutut, nah teman-teman supaya sholatnya enak pergi ke madu rambutan, akasia dan rambutan. Nanti aku spill. Aku sering kencing berdiri. Gimana ceritanya nih? Aku sering kencing berdiri karena aku sakit lutut. Niakan kepada kami pemahaman ya. Sambil tap-tap layar, share-share tautannya ya. Aku mulai boleh? Boleh ya? Aku mulai ya. Nah boleh ya. Sehat ya teman-teman semuanya ya. Mantap ya, Masya Allah. Aku mulai ya.
Ustazah, setelah puasa Yaumul Bid, apakah boleh puasa Daud? Boleh. Tapi sebenarnya kalau teman-teman udah puasa Yaumul Bid, udah puasa Daud, itu teman-teman fokus puasa Daud aja nggak jadi masalah kok. Karena nanti khawatirnya tabiat dari puasa Daudnya menjadi hilang. Contoh teman-teman ya, ini fokus agak sulit sedikit. Nggak usah deh puasa Daud, puasa Senin Kamis deh. Misalnya nih puasa Daud itu kan tabiatnya sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Nah, ketika teman-teman misalnya nih Rabu puasa Daud, Kamis puasa Senin Kamis, Jumat puasa Daud. Nah itu tabiat dari puasa Daudnya jadi hilang. Jadi kalau udah puasa Daud nggak usah Senin Kamis nggak apa-apa. Kan ujung-ujungnya jadi berturut-turut. Jadi bukan puasa Daud namanya, ya kan? Nah Rabu Daud, Rabu tidak Daud. Rabu misalnya gini, Selasa Daud, Rabu tidak Daud, Kamis Daud, itu boleh gitu ya. Jadi kalau udah puasa Daud, teman-teman fokus ke puasa Daud aja, nggak jadi masalah ya. Nah kalau teman-teman nanti ujung-ujungnya ikuti juga puasa lainnya, nanti ujung-ujungnya tobi'i daripada puasa Daud menjadi hilang. Jadi kalau udah puasa Daud tuh puasa Daud aja. Nanti ketemu Yaumul Bid teman-teman puasa 3 hari berturut-turut. Terus nanti puasa Daud tiap hari jadinya puasa. Ujung-ujungnya jadinya teman-teman tidak lagi puasa Daud secara sempurna. Oke? Ustazah, amalan apa yang bisa dilakukan karena saya sering cemas karena penyakit saya? Kalau terlalu cemas karena penyakit, teman-teman boleh berobat untuk mengurangi kecemasan sambil ibadah lebih rajin. Dan sambil yakin tawakal kepada Allah, tauhidnya ditingkatkan dengan percaya bahwa sebuah penyakit itu insya Allah akan bisa keluar. Sambil baca hal-hal yang bisa memotivasi kita. Insya Allah nggak apa-apa ya teman-teman, insya Allah nggak apa-apa. Tuh kalau kita sakit setiap dosa-dosa kita akan berguguran kok. Zah, cepat sembuh ya. Suami saya 3 tahun pergi tanpa pamit karena banyak hutang dan tidak ada komunikasi. Itu belum jatuh talak. Kalau dia sekedar pergi itu belum jatuh talak. Kecuali kalau dia meninggalkan kalimat talak. Jadi kalau seandainya Mbak pengen menikah lagi, Mbak harus gugat baru Mbak bisa nikah lagi. Status suami yang seperti itu, dia cuma sekedar pergi tapi tidak mengucapkan kalimat talak, maka tidak jatuh talak ya. Mbak masih sah secara agama sebagai istrinya dia. Oke, Ustazah, sholat sunnah 2 rakaat at-tahiyatul akhir ya. Sholat sunnah 2 rakaat ujungnya tetap tahiyat akhir ya. Tidak ada nafkah, tidak ada komunikasi. Tetap itu adalah istri sahnya dia. Karena talak itu cuma terjadi karena 4 hal. Pertama, dia yang ngomong talak. Kedua, Mbak yang menggugat. Yang ketiga, salah satunya meninggal. Atau yang keempat, salah satunya murtad. Jadi Mbak tetap sah istrinya dia dalam agama kita. Nah Mbak mau ngapain nih? Kalau Mbak mau nikah lagi izin, mohon maaf harus digugat dulu dia. Habiskan dulu masa iddah baru kemudian Mbak boleh nikah dengan orang lain. Tapi status Mbak tetap istri sahnya orang lain ya, sahnya dia. Ustazah, sholat syuruk boleh dikerjakan di rumah untuk wanita. Kalau mau dapat pahala haji umroh tetap mesti di masjid. Karena dalam dalil sohenya siapa yang sholat berjemaah ke masjid. Lalu iktikaf sampai datang waktu syuruk. Pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh. Lakukan sekali sebulan dan atau sekali 2 bulan atau sekali seminggu aja. Oke, kalau istri yang suka ngomong talak itu gimana? Kalau istri yang ngomong talak tidak jatuh talak. Istri itu mau kepalanya ke bawah, kepalanya ke atas, dia tidak akan jatuh talak. Kecuali suaminya mengiyakan. Talak aku bang, oke. Nah itu jatuh talak. Tapi kalau suaminya tidak mengiyakan, tidak jatuh talak. Tidak ada hukum talak atas kalimat istri. Semoga menantu saya jadi seperti ustazah, cantik, alami, sederhana. Siap ya, semoga lebih baik dibanding saya ya mbak. Semoga menantunya 10 kali lebih baik dibanding saya. Ustazah, gimana caranya biar suami rajin sholat padahal saya sering nasehatin? Abaikan. Dia ingatkan dan doakan. 2 itu aja. Ingatkan, doakan, dan sabar atas dakwah itu. Dan sabar atas dakwah itu. Ketika teman-teman udah mengingatkan dengan baik-baik tanpa menyinggung ya. Dan kemudian udah mendoakan, selanjutnya biarkan Allah yang mengerjakan ya. Ada orang yang taubatnya udah mau meninggal. Ada yang tunggu setruk dulu baru dia sholat ya kan. Nah ingatkan, doakan, dan sabar. Itu aja. Karena dia berubah itu bukan keahlian kita. Nggak ada
skill kita untuk akhirnya dia berubah. Itu semuanya adalah pergerakan Allah. Sama dengan aku dakwah. Ketika teman-teman berhasil melakukan sholat sunnah, berhasil melakukan puasa sunnah, ketika mendengar video dan live aku, itu kerjanya Allah. Bukan kerjanya aku. Kerjanya aku cuma menyampaikan saja. Itu semua terjadi atas izin Allah. Oke. Ustazah, iya dibakar boleh Mbak Anggra untuk menghindarkan dia dari penghinaan ya, dari dihinakan daripada diinjak ya. Ustazah, sebelum keluar rumah suami ninggalkan pakai surat, apakah itu sah talak? Oh jelas, itu talak itu. Apalagi kalau suratnya adalah kutala engkau, jelas itu talak. Ustazah, kalau kita berkorban tidak boleh makan apapun, nginap di rumah dagingnya. Kalau kita berkurban, kita disunahkan makan hewan kurban itu. Bahkan Rasulullah itu setiap habis sholat Idul Adha, beliau memakan hati daripada hewan kurban itu. Dan selebihnya beliau bagikan. Kita boleh memakan hewan kurban yang kita kurbankan. Yang tidak boleh itu adalah memakan kurban yang kita nazarkan. Kalau kita nazarkan, kita tidak boleh makan. Tapi boleh makan daging orang lain. Misalnya nih, aku bernazar berkurban tahun ini. Maka bagian dari kambing atau lembu yang aku nazarkan itu nggak boleh aku makan. Nah tapi aku tetap dapat kupon sebagai masyarakat biasa. Dapat kupon satu memakan daging yang lain. Oke. Ustazah, ibu kita murtad. Apakah kita bisa menganggap dia ibu kita? Tetap dia adalah ibu mbak secara biologis walaupun tidak secara syariat. Tetap taat, tetap berbakti selagi perintahnya tidak melanggar syariat. Ya, biasa-biasa saja. Kan mau gimana ya kan, dia udah terlanjur murtad, kita udah ingatkan, kita sedih. Tapi nanti sedihnya kalau dia meninggal. Kalau dia meninggal kita tidak bisa mendoakan dia. Kita cuma cukup bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustazah, apakah palang peninggalan almarhum suami saya harus dikeluarkan semuanya? Tidak. Cuman hindarkan kemubaziran. Kalau ada barang almarhum yang tidak kepakai, kasih orang. Atau buang. Gak masalah. Karena barang yang mengendap di rumah, ujung-ujungnya nanti akan jadi mubazir. Oke, Ustazah, kalau kita kurban tapi niatnya untuk yang sudah meninggal, gimana? Jadi boleh. Kalau orang meninggal itu meninggalkan wasiat, kita wajib berkurban atas nama dia. Tapi kalau dia tidak meninggalkan wasiat, maka ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan tidak perlu berkurban atas nama dia. Ada yang mengatakan boleh karena itu bagian dari sedekah. Boleh saja Mbak, tapi kalau Mbak mau lebih baik atas nama Mbak aja. Nanti ketika berkurban Mbak doakan, ya Allah ini kurbanku, pahalanya untuk emakku yang meninggal, suamiku yang meninggal, anakku yang meninggal, atau orang-orang hidup lainnya. Itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi. Beliau berkurban atas nama dirinya dan beliau mendoakan untuk orang yang lain. Ustazah, apa baju orang meninggal harus semuanya disedekahkan? Banyak yang tidak mau dikasih bajunya. Ya mungkin orangnya belum tepat. Boleh dikumpulkan dan kemudian dikasihkan ke yang tepat ya, entah kalau dia udah tua izin maaf ya, entah ke panti-panti lansia dan seterusnya. Ustazah, istri melarang suaminya sholat tarawih di masjid dan melarang ngaji dengan alasan pengen ditemanin. Kalau seandainya terus-terusan nggak boleh karena ada dalil untuk suami Mbak. Idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dhu lahunna. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, izinkanlah dia. Ini perintah buat suami Mbak. Jadi kalau dia melarangnya sekali-kali masih wajar. Tapi setiap ke masjid dia larang. Pengajian dia larang. Membaca Quran, tadarus di masjid dia larang. Atau sekedar wirid padahal di situ semua perempuan dia larang. Ini berarti dalam masalah sedikit. Ya coba dinegosiasi. Karena ada pendapat, karena ada dalil dianjurkan mengizinkan. Kecuali di situ ada mantan Mbak 10 orang. Di situ ada orang yang pernah punya masa lalu dengan Mbak lalu dia cemburu. Nah itu dia boleh melarang. Tapi dia bolehkan ke masjid lain. Paham ya? Oke. Ustazah, oke. Kalau kita kurban di Jakarta, kurbannya dikirim ke kampung. Imam Hanafi menyatakan boleh. Ustazah, pakai make up apa harus dihapus dulu kalau mau sholat? Tergantung. Kalau make upnya waterproof, anti air. Ya, yang kena air itu nggak luntur, maka harus dihapus sebelum teman-teman sholat, sebelum ngambil wudhu. Tapi kalau make upnya tidak anti air, tidak waterproof, maka tidak perlu dihapus. Ustazah, kalau habis wudhu saya make up boleh nggak? Boleh, tapi tetap make up tidak boleh tabarruj berlebihan lain daripada orang lain.
boleh tapi jangan berlebihan ya. Oke, Ustazah, apakah berdosa jika kita menunda sholat? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang mendustakan agama adalah kalau dia lalai dalam sholatnya. Hanya boleh menunda sholat. Satu, kalau dia berbenturan dengan yang wajib. Kita mau sholat, tamu datang. Sambut dulu 10 menit, lah, baru izin sholat. Kita mau sholat, anak nangis. Diamkan dulu, baru sholat. Kita mau sholat, tahu-tahu suami minta dimasakin sebentar. Masakin dulu sebentar, baru kita sholat. Kalau dia berbenturan dengan yang wajib, masih bisa. Tapi kalau dia berbenturan dengan yang mubah, menunda sholat karena ngopi, menunda sholat karena lihat video TikTok, menunda sholat karena hal-hal lain, maka itu lalai. Apakah nge-lag atau suara aku udah cukup jelas? Apakah terlalu cepat? Aman ya? Ustazah, apa tuh? Bentar ya. Kalau sholat doa jam 6.30, soalnya jam 7 harus berangkat kerja. Kalau soal sholat duha, aku nggak bisa jawab dengan pasti. Karena aku berada di Sumatera dan jadwal duha di daerahku 7.30. Tapi ada beberapa daerah yang di timur, yaitu bisa katanya, tapi aku nggak ngerti juga, bisa sholat duha jam 6. Coba dipastikan dengan ustadz di tempat teman-teman masing-masing berada ya. Ustazah, kita menggantikan sholat. Apakah ba'diyah dan qobliyah juga? Tidak perlu ya. Ustazah semangat lanjutkan perjuangan. Siap. Ustazah, alhamdulillah 3 hari puasa Yaumul Bid. Masya Allah. Terima kasih ya. Semoga teman-teman dapat hikmahnya ya. Karena kemarin ada yang bilang gak pernah puasa Yaumul Bid seumur hidup. Dan sekarang sudah puasa. Masya Allah ya. Ustazah, saya kalau haid 15 hari, gimana ngitung batasnya? Membedakan haid atau istihadah? Ya, kalau udah di atas 15 hari, berarti dia udah istihadah. Ya, udah boleh sholat, udah boleh puasa, nggak ada masalah. Cuman sholatnya orang yang istihadah, itu dia tidak boleh jauh antara wudunya dengan sholatnya. Jadi habis wudu, sholat. Habis wudu, sholat. Habis wudu, sholat. Ustazah, jangan cepet-cepet, pertanyaan saya nggak kebaca. Oh, aku kecepetan ngomongnya. Gimana maksudnya? Kecepetan kah? Kalau lambat lagi makin banyak yang nggak kebaca nih. Oke, iya, tapi oke ya. Nah, belum terbiasa ya dengan aku cepet-cepet ya. Dulu pertama kali aku dakwah di sini waktu kecil, banyak jemaah yang bingung gitu. Sekarang udah pada terbiasa, tapi nggak apa-apa. Coba ya. Ustazah, iya. Juz amma dan Iqra udah hilang lembarnya, udah nggak bisa dipakai, langsung bisa dibakar. Zah, ya boleh, nggak masalah. Tapi sebenarnya Iqra hilang halaman tuh nggak apa-apa. Ya, juz amma kalau masih dipakai, hilang halamannya kebalik, itu nggak apa-apa sebenarnya. Ustazah, suamiku punya utang, tapi dia belum bayar. Jadi boleh nggak aku bayar diam-diam pakai uang suami? Nggak boleh. Kalau itu uang dia nggak boleh. Berarti kita mencuri uangnya untuk kemudian melunaskan hutangnya. Berarti kita termasuk ke dalam golongan hamba Allah yang niatnya benar, caranya salah. Niatnya meringankan beban hutang tapi dengan cara mencurinya. Tapi kalau meringankan hutangnya pakai uang kita, itu nggak masalah ya. Siap Mbak Jibril, Mbak Ratna ya, jazakumullah. Oke ya. Ustazah, oke gitu ya. Ustazah, iya apa namanya? Ada yang bilang kalau keluar darah belum 24 jam belum dibilang darah haid. Benar, kalau dia terputus Mbak. Kalau dia terputus, misalnya nih datang haidnya pagi, terus sampai datangnya baru 2 hari lagi, nah itu dia belum. Betul itu Mbak statement itu. Ustazah, jika sholat lupa udah sujud 2 kali belum, maksudnya gimana? Kalau lupa ini teman-teman booster dengan sujud sahwi aja. Ya, siap Mbak Narti ya. Ustazah, aku nggak puasa Yaumul Bid tapi puasa Daud. Udah benar itu. Ya, kalau udah puasa Daud, teman-teman fokus aja ke puasa Daud. Karena puasa Daud itu adalah puasa yang top 1 di antara ekosistem puasa sunnah. Karena kalau teman-teman lakukan dua-duanya, itu nanti jadi puasa Daudnya jadi kacau hitungannya guys. Ya. Ustazah, oke. Liontin adalah fas Allah. Boleh pakai ke kamar mandi nggak? Jangan. Buka ya teman-teman ya. Buka ya. Ustazah, ambil uang suami diam-diam berdosakah? Tergantung. Kalau suaminya pelit tidak berdosa. Tapi kalau suaminya tidak pelit berdosa.
Suatu ketika istri Abu Sofyan bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, bagaimana ini suamiku bakhil? Bakhil itu pelit. Padahal dia punya banyak uang. Apa kata Rasulullah? Khudh, ambil uangnya. Ya, untuk kebutuhan anak laki-lakimu dan perempuanmu illa qalil, secukupnya saja. Ya, jangan untuk beli iPhone nyurinya. Oke. Andaikan semua suami tahu bahwa menafkahi istri itu adalah pahala yang paling besar, tidak ada suami yang pelit, teman-teman ya. Cuman saya juga pesan sama teman-teman yang perempuan sebagai istri, kalau suaminya ngasih banyak, dikelola dengan baik. Kalau dia kasih sedikit, kemarin udah sempat ngasih banyak. Dia persoalannya suami ini kadang-kadang pelit, maaf izin ya. Karena ada faktor, mungkin salah satunya, tapi tidak semuanya. Istrinya dikasih banyak juga cemberut, dikasih sedikit kurang, dikasih banyak cemberut. Sama aja dalam hatinya, dia manusia biasa. Aku kasih banyak juga aku gak dihargai, aku kasih dikit juga gak dihargai, mendingan gak aku kasih. Gitu dia. Makanya kalau siap Mbak Eli, makanya kalau dikasih banyak, pandai-pandai mengelola keuangan itu. Ya, nah kemudian kalau dikasih sedikit kita masih punya tabungan karena kemarin sempat dikasih banyak. Kalau kayak gitu insya Allah aman ya. Ustazah, oke, gitu ya. Kalau sholat duha jam 10 lewat, kalau di Pekanbaru nggak masalah. Di tempat aku, di tempat teman-teman kayaknya nggak masalah. Ya 1 jam lah batasnya menjelang azan zuhur udah harus hati-hati. Takutnya matahari udah di atas kepala ya. Matahari di atas kepala itu tidak bisa lagi melakukan tidak bisa lagi melakukan sholat ya. Wukuf di Padang Arafah tepat di hari Jumat, nggak ada masalah. Jika diperintahkan puasa dan puasa itu di hari Jumat, kalau ada perintahnya nggak masalah. Ustazah nanti aku jelaskan pas udah mau puasa Arafah ya. Oke. Ustazah kalau Al-Quran sudah lusuh, robek-robek, maksudnya gimana? Oke. Ustazah, oke. Dibakar boleh nggak? Untuk menghindarkan dia dari kehinaan, kalau mau aman boleh, atau diletakkan di atas lemari juga boleh. Ustazah, terlihat aurat sesama wanita, apakah melanggar ihram? Benar. Udah pinter ya. Benar sekali, hati-hati ya. Sholat tahajud 4 rakaat 2 kali salam boleh nggak? Boleh. Per 2 rakaat salam itu jauh lebih baik. Karena sholatul lail mathna. Ya, walaupun pada faktanya Sayyidatina Aisyah pernah menyatakan Rasulullah itu sholat 4 rakaat 1 kali salam. Makanya kalau ada yang nanya, Ustazah 4 rakaat 1 kali salam sholat tahajud boleh nggak? Sholat duha 4 rakaat 1 kali salam boleh nggak? Qobliyah zuhur 4 rakaat 1 kali salam boleh nggak? Boleh. Karena itu berdasarkan Sayyidatina Aisyah pernah menyaksikan Rasulullah melakukan sholat sunnah 4 rakaat 1 kali salam. Ya, jangan kalian tanya seberapa panjang dan lamanya sholat Rasulullah. Ya, nah, tapi pada faktanya Rasulullah juga pernah mengatakan sholatul lail matna. Sholat malam itu 2-2. Berarti gimana itu? Berarti dua-duanya boleh ya. Tapi kalau mau lebih gampang, 2-2 aja lah teman-teman ya. 2-2 aja oke lah ya kan. Ustazah, oke. Doa sesudah sholat, siapa yang duluan kita doakan? Diri kita. Doa tuh diri kita dulu baru orang lain. Teman-teman mau doa apa? Doa untuk orang tua. Doa untuk orang tua. Rabbighfirli, kita dulu. Ya Allah ampuni dosaku, baru wali-walidayya, ya kan? Baru kedua orang tuaku, ya kan? Nah, diri dulu kita. Surat apa yang dibaca saat sholat duha? Kalau sholat duha, teman-teman, kalau mau sebentar ya. Kalau mau lebih afdol, bacanya asyams dengan ad-duha. Tapi tidak wajib. Kalau nggak hafal asyams dan ad-duha ya nggak wajib. Jadi boleh kul-kul aja, nggak jadi masalah ya. Kul-kul doang nggak masalah ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tapi kalau ditanya afdolnya apa? Afdolnya asyams dan ad-duha. Wasyamsi wa duhaha. Gitu ya. Ustazah, apa haram kita sekamar dengan non muslim kalau lagi jalan-jalan? Haram tidak, cuman auratnya itu. Aurat wanita dengan wanita non muslim itu seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan. Gitu ya. Haram tidak sih? Ya, aku pernah sekamar dengan non muslim.
Cuma auratnya itu ya kan. Aku pernah satu kamar sering dengan suster. Waktu dulu aku masih dakwah, suka berdebat pada masanya, sehingga aku kemudian tinggalkan karena perdebatan itu sepertinya tidak mencari kebenaran tapi melegitimasi, tapi sekedar kontestasi gagasan. Aku tinggalkan. Dulu sempat aku aktif dialog antar umat beragama. Ya dialog ya dengan suster, dengan semuanya. Ya berdebat kayak gitulah ya. Waktu masih muda dulu. Sekarang udah fokus dengan jamaah saja. Jadi pernah sekamar sama suster tapi mesti aurat. Ustazah, iya. Apa boleh di waktu datang bulan membaca lafaz Al-Quran seperti ayat-ayat pendek? Nggak ada masalah. Ayat-ayat pendek nggak ada masalah ya. Sekedar diulang, dihafal, sholawat, iya, zikir doang atau sekedar berdoa, ya, nggak ada masalah. Ustazah ad-duha ama asyam sebelum hafal nggak masalah ya. Solat lain nggak jadi masalah ya. Ustazah, doa untuk anak dimudahkan mengerjakan ujian. Minta anaknya berdoa. Doanya gampang, anaknya pasti hafal. Yakin aku. Ya Rabbish rohli sadri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri. Mudahkan untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lepaskan kekakuan lidahku agar mereka ngerti perkataanku. Oke. Nah, ini ya, supaya mudah urusannya itu ya. Rabbish rohli sadri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri. Mudahkan untukku urusan. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lepaskan kekakuan lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Bolehkah sholat duha lihat Quran? Boleh, tapi Qurannya jangan ada terjemahan. Teman-teman beli Quran yang besar ya, habis Al-Fatihah baca Qurannya, nggak masalah ya. Full Arab Qurannya. Sholat sunnah itu boleh baca Quran. Ya habis Al-Fatihah baca Quran ya full Arab. Siap Mbak Nina, jazakumullah ya. Full Arab bisa, ya kan? Pengen ganti-ganti ayat, nggak masalah. Ustazah, kalau sholat witir harus kunut kah? Kunut itu bukan rukun sholat, nggak apa-apa ya. Ustazah, kalau kita baca tasbih di salah satu gerakan, tidak perlu diulang sholatnya, bacaannya aja yang disempurnakan ya. Ustazah, bagaimana hukumnya jika muazin azan puji-pujian di masjid, apakah dapat pahala? Dapat, tapi azannya dijawab. Azan itu dijawab. Jadi kalau lagi azan, baca Quran, tutup Qurannya, jawab azan. Lagi ceramah, diem dulu. Ya, jawab azan. Lagi pengajian, ustadznya masih aja ceramah, izin ustadz, azan, biar dia diem dulu. Atau teman-teman lagi ngobrol, diem. Saat azan, diem. Karena ada orang yang mengkampanyekan asma Allah, yang mengkampanyekan Allah dan kita menjawabnya. Ya, Ustazah, Ustazah, bagaimana menyikapi bertua yang selalu menjelek-jelekkan saya? Gak ada masalah. Dijelek-jelekkan itu gak ada masalah. Tetaplah berlaku seperti biasa. Ya, kita tetap bakti. Ada yang makanan bisa kita kirim ya. Ada yang bisa kita kasih. Gak bakal lama. Kecuali kalau dia jelek-jelekan kita membantah, lalu kemudian mengklarifikasi, membantahnya, ada perlawanan. Kalau ada perlawanan nanti jadi bertengkar. Dia orang zolim, kalau gak ada perlawanan dia akan berhenti dengan sendirinya. Tapi kalau ada perlawanan nanti jadi bertengkar. Nggak apa-apa. Mertua kita itu kadang-kadang nggak ngerti sama kita. Kadang-kadang dari pengaruh orang. Kadang-kadang dia iri karena suami lebih sayang sama istrinya. Kadang-kadang butuh perhatian anaknya. Bilanglah sama suaminya, Bang, ya baik-baiklah sama orang tua. Jangan baiknya sama aku aja. Nanti orang tua jadi nggak suka loh sama aku. Tapi kita sebagai menantu tetap harus bersikap baik-baik ya. Teman-teman nggak usah terlalu banyak mikir ya. Kalau dijelek-jelekan orang ya. Fokus kepada hal yang baik aja. Ada mertua yang menjelek-jelekan, ada ipar yang sayang. Ada mertua yang gak suka, tapi ada suami dan anak-anak yang mencintai. Fokus aja ke banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tetangga satu orang menjelek-jelekan, masih ada suami yang baik, ya kan? Nah, kayak gitu. Tetangga menjelek-jelekkan, masih ada banyak kawan-kawan lain yang menyukai. Fokus dan syukuri orang-orang yang menyukai kita, ya. Ustazah, iya bolehkah Ana bilang Ustazah cantik banget?
fakta enggak ya. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Lucu kali kawan-kawan ini ya. Oke, terbaca pula ya. Ya, abaikan teman-teman ya. Oke, Ustazah, ya jadi karena orang yang nggak suka itu adalah karena kadang-kadang dia belum kenal dengan kita ya teman-teman ya. Aman aja. Nah, jangan habiskan energi untuk itu ya. Ustazah, saya sekarang lagi belajar jadi mertua, udah 5 tahun. Ya. Mesti banyak sabar. Anak kita aja sering menentang kita, apalagi menantu yang pada dasarnya mereka orang lain pada masanya. Oke. Wah, jadi kalau punya menantu, nggak usah bawa hati. Kalau kita udah punya anak, punya cucu, fokus aja lah dengan bagaimana kita ibadah lebih baik, bagaimana kita ibadah lebih baik. Udah, kita fokus aja ya. Ustazah, iya, bermacam-macam sholawat satu kali duduk boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah ya. Macam-macam sholawat, sekali duduk nggak masalah. Ustazah, doa biar cepat menikah. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin ya. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris, ya kan? Ustazah, teman saya suka menjelek-jelekkan, mempengaruhi teman lain, menyebarluaskan kebencian kepada saya. Jangan lagi dekat sama dia. Nanti itu akan menjadi ujian. Ketika dia jelekkan kita banyak orang, mana di antara mereka yang mau berteman sama kita setelah dijelek-jelekin, itulah teman kita. Nanti tersaring tuh ujung-ujungnya teman Mbak cuma 2-3 orang tuh. Oke. Ya teman-teman pasti lebih berpengalaman lah dibanding aku kan. Nah, kita dijelek-jelekin sama orang. Nanti disebarkannya ke banyak orang. Yang nggak percaya, itulah bukan teman kita. Yang percaya sama kita, itulah teman kita. Ya, nah jadi dia akan terfilter dengan sendirinya, ya kan? Nah, nggak apa-apa, itu biasa ya teman-teman ya. Nggak ada orang yang disukai oleh banyak orang 100%. Kita bukan siapa-siapa, Rasulullah aja kurang baik apanya, ya. Tapi tetap juga dijelek-jelekin, bahkan difitnah, dihilangkan nyawanya dan seterusnya. Iya, nanti ubi jadi kolak Eza. Iya benar. Oke, gitu ya. Ustazah, iya kalau kita sudah minta maaf tapi bukan dimaafkan, tapi dia selalu mencari kesalahan, jangan lagi teman sama dia ya. Ada beberapa orang yang kita tidak boleh berteman kepada dia. Kata baginda Nabi, pertama jangan teman banyak dengan orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang selalu salah tapi nggak pernah ngaku salah, malah menyalahkan kita. Yang kedua, jangan dekat dengan orang yang suka gibah, karena kita pun pada akhirnya akan digibahkannya. Yang ketiga, jangan dekat dengan orang yang suka mengadu domba, baik sana baik sini, tapi dia membuat kita bertengkar ya. Ustazah, iya, walimatus safar boleh nggak? Boleh. Kalau kita mau pergi haji, kalau kita mau pergi umroh, kita melakukan walimatus safar, nggak jadi masalah. Yang penting niatkan karena Allah, sekedar untuk minta maaf lahir batin. Kalau ada uang kita boleh sedekahkan dalam bentuk makanan. Yang penting niatnya bukan validasi. Oh, aku mau pergi umroh loh, aku mau pergi haji loh. Yang penting bukan gitu niatnya. Oke. Ustazah, iya. Oke, Ustazah, kambing akikah bagi untuk siapa? Apakah tulangnya harus ditanam? Tidak. Akikah bagi untuk orang, nggak jadi masalah. Untuk orang yang membutuhkan. Tapi akikah usahakan dimasak ya. Ustazah, oke gitu ya. Saya di luar negeri, kalau saya kurbannya di Indonesia, ya bisa, doanya tetap sama di hari raya kurban ya. Bisa didoakan selama hari tasyrik di 4 hari ya. Ustazah, iya. Oke, zikir itu yang benar astagfirullah atau astagfirullahalazim, bebas. Astagfirullah artinya aku mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahalazim adalah aku mohon ampun kepada Allah yang maha agung. Ya, nah lebih bagus pakai azim ya. Ustazah, iya aman ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, apa boleh puasa Senin Kamis pas hari raya agama lain? Coba kita lihat nanti faktanya. Kita ketemu nggak itu? Ya, kita ketemu nggak? Apa itu kasusnya? Coba dibantu kasih tahu ya. Ustazah, iya, gimana cara mengatasi anak yang susah diarahkan? Kalau dia terlalu parah, kasih punishment dan reward, Pak. Ya, buat komitmen kalau kamu begini nanti hukumannya ini. Kalau kamu begini nanti hukumannya ini. Kalau pada masa yang sangat tegas. Misalnya dia main HP terus, azan main HP, sholat enggak. Pokoknya azan tutup handphone ke masjid. Kalau kamu azan enggak ke masjid nanti
HP-nya saya tahan, kayak gitu. Harus lebih tegas, walaupun tidak marah-marah. Tegas beda dengan marah ya, beda ya teman-teman ya. Kalau tegas biasanya lebih dihargai daripada orang yang suka marah-marah. Oke. Matur sembah nuwun apa artinya? Sembah apa maksudnya? Menyembah apa? Sembah. Oke. Maksudnya gimana sih? Ustazah, apakah kakak saya sudah 4 tahun menikah dan selama 4 tahun suaminya nggak kasih nafkah. Gimana? Suaminya berdosa. Kalau seandainya kakak mbak ini ikhlas, ridho ketika dia tidak dinafkahi, aman. Tapi kalau dia tidak ridho, dia boleh menggugat. Salah satu sebab perempuan itu boleh menggugat adalah kalau dia tidak ridho, tidak dinafkahi. Karena gini, kalau dia tidak ridho, maka selama dia tidak ridho, suaminya akan berdosa. Untuk menghindarkan suaminya daripada dosa, dia boleh berpisah. Oke, tapi tidak. Oh, terima kasih artinya. Masya Allah, bahasa halus ya. Oke, aku kira nanya soal nyembah apa gitu. Oke, maafin ya teman-teman, kurang paham bahasa Jawa ya. Hatur nun, matur suwun, ngertilah sikit-sikit ya kan. Oke, gitu ya. Oke, Mbak Ani Mulyani, gak ada masalah Mbak Ani Mulyani, nanti jam 9 aku jelasin ya. Jam 9-an aku jelasin ya. Ustazah, iya, tahajud dan witir itu berapa rakaat? Tahajud boleh 8 rakaat, witir boleh 3 rakaat, 1 rakaat, bahkan boleh 11 rakaat. Jadi kalau mau ya untuk awal jangan banyak-banyak dulu. Ya untuk awal 2 dan 1 dulu. Misalnya azan subuh jam 4.30. Lalu kemudian teman-teman bangun jam 4 misalnya. Maka teman-teman masih bisa melakukan sholat tahajud 2 rakaat dan sholat witir 1 rakaat. Oke, gitu ya. Paham ya teman-teman ya. Ustazah, mertua saya orangnya sangat egois. Mbak mau mengharapkan apa dari dia? Mertua kita juga nggak ngasih kita nafkah. Mertua kita juga bukan orang yang harus selalu bersama kita. Apa sih yang mau kita pertahankan? Kalau keegoisannya nggak ngefek sama kita, nggak apa-apalah ya. Jadi teman-teman masih suka mikir ya. Masih suka mikir kalau ada orang yang gak sesuai dengan keinginan kita. Nah itu coba dikurangi ya teman-teman. Gak semua orang itu harus sependapat sama kita. Dan gak semua orang itu harus suka dengan kita. Udah abaikan aja. Kan masih ada suami, ada anak yang perlu kita fokus dengan dia. Ya jangan menghabiskan energi untuk itu ya teman-teman ya. Oke, jangan habiskan energi untuk itu. Oke, Ustazah, apa salah aku seorang ibu menangis di depan anakku dengan mengungkapkan kesedihan? Tergantung nangisnya karena apa. Kalau apa faktor nangisnya? Sedihnya karena apa? Kalau nangisnya adalah karena membuka aib orang lain, membuka aib neneknya, itu masalah. Tapi nangisnya karena apa dulu? Dibantu ya. Oke, gitu ya. Ustazah, iya, bagaimana urutan doa keluarga, sholawat, diri sendiri? Bebas, urutan doa itu bebas ya Mbak. Ustazah, bolehkah baca zikir dan doa pakai buku karena nggak hafal? Boleh, itu sebab aku selalu spill Majmu' Syarif biar teman-teman sambil berdoa, sambil membaca ya. Oke. Ustazah, oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kemarin hari Senin Waisak, apa boleh saya tetap puasa Senin Kamis? Boleh, bahkan kemarin kita puasa Yaumul Bid Mbak semuanya. Ya kita itu teman-teman perhatikan sambil share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya supaya kita bisa berteman di akun ini ya. Yang tidak boleh puasa itu hanya Lebaran Idul Fitri, Lebaran Idul Adha, kemudian hari Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah, kemudian sehari menjelang Ramadan itu adalah hari Syak dan puasa sepanjang tahun. Ya, Jumat sendiri, Sabtu sendiri. Hanya itu saja yang dilarang berpuasa. Tidak ada lagi yang lain, ya. Oke. Memasukkan air ke lubang hidung saat kita wudhu itu sunnah atau wajib? Ya enggak lah, itu sunnah saja. Sunnah wudhu, tidak wajib wudhu. Ya, yang wajib wudhu itu cuma 4 ya. Muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Iya kan? Nah gitu kan? Itu aja ya. Ustazah, oke. Apa bagusan dahulin orang tua yang meninggal atau kita dulu? Ibadah itu tetap kita dulu. Ibadah itu tetap kita dulu baru orang lain ya.
Oke, jadi misalnya nih teman-teman mau mengorbankan atas nama orang meninggal. Teman-teman dulu berkorban sekali, tahun depannya boleh atas nama orang meninggal. Walaupun alangkah baiknya tetap berkorban atas nama kita, nanti kita doakan untuk orang yang meninggal ya. Oke, Ustazah, apakah doa setelah wudhu dibaca wajib? Tidak, yang wajib itu niat wudhu saja ya. Ustazah, iya. Ustazah, lanjut cerita. Saya udah minta maaf, tapi dia malah mencaci saya. Enggak apa-apa, teman-teman ya. Abaikan respon orang lain. Fokus kepada orang-orang yang menyukai kita saja ya. Jangan banyak pikiran ya, teman-teman ya. Jangan terlalu banyak pikir, nanti energi habis, jadi tidak awet muda, ibadahnya tidak khusyuk. Isi hati penuh dengan kebencian sehingga payah kita untuk hijrah ya. Bisa ya kurangi untuk melihat respon orang lain yang tidak baik kepada kita. Oke. Aman ya teman-teman ya. Ustazah, iya, oke. Ustazah, amalan tidak kembali sebentar ya. Amalan agar tidak kembali ke maksiatan mata seperti nonton drama. Ya ditahan aja, jangan terlalu banyak diisi dengan hal yang gak bermanfaat kepalanya. Semakin kita banyak nonton hal yang gak penting, dengerin yang gak penting, semakin isi kepala kita nih banyak hal yang gak penting guys. Ya, sehingga fokus kita berkurang. Kepala ini ibarat komputer, kalau isinya berantakan, kita susah mencari file yang lebih penting. Kepala ini kayak HP teman-teman, ketika banyak kali foto-foto yang gak jelas, foto-foto wawa, WhatsApp, grup yang gak jelas. Pas disuruh nyari foto yang penting, hilang. Disuruh nyari file KTP, hilang. Ya, sama dengan kepala kita. Kalau isinya banyak hal yang gak penting, bagaimana fokus? Menghafal doa sujud sahwi, menghafal cara sujud syukur, menghafal doa anak soleh. Bagaimana ceritanya? Udah penuh isi kepalanya, loading, ujung-ujungnya disconnected. Allah, harus di restart nih isi kepalanya, ya kan? Bersihkan nih galerinya biar loadingnya itu cepat ya. Oke, Ustazah gitu ya. Mengerjakan sholat witir 1 rakaat gimana niatnya? Sengaja aku sholat sunat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lemot, betul bunda, lemot ya. Oke. Ustazah, iya apa namanya? Bolehkah meyakinkan salah satu sholawat dengan sholawat munjiat aja? Nggak masalah. Bukan meyakinkan, mewasilahkan namanya. Misalnya Mbak pengen sholawat mujiat, setelah bersolawat teman-teman lalu kemudian berdoa, ya Allah dengan sholawat ini tenanglah hatiku dan seterusnya ya. Oke, tenanglah hatiku dan seterusnya ya. Oke, gitu ya. Aman ya teman-teman ya. Ustazah, iya puasa Daud terakhir ini kayak puasa Senin Kamis lanjut juga. Iya, kalau puasa Daud aja. Jangan lagi teman-teman puasa yang lain. Nanti puasa Daudnya jadi tidak apa namanya tuh jadi berantakan dia. Karena puasa Daud tuh sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak ya. Bagaimana hukum waris bapak sudah meninggal, ibu masih ada tapi tidak bisa dibagi langsung? Enggak apa-apa Mbak, yang penting kalau nggak mau dibagi langsung karena masih memfasilitasi ibunya nggak masalah. Tapi kalau ibunya meninggal segera dibagi saat kesedihan hilang supaya tidak ada kemubaziran ya. Hilang dulu sedihnya baru dibagi. Ustazah, selesai wudhu malah tertetes air dari wajah. Wudhunya batal tidak? Tidak. Wudhu itu juga tidak harus dihapus dan tidak dilarang menghapusnya. Kalau mau ikut gaya Rasulullah itu selalu membiarkan air wudhu kering di mukanya. Tapi apakah kita harus seperti itu? Tentu tidak ya. Ustazah, puasa Daud tidak ada batasan. Tidak ada batasan ya. Puasa Daud tidak ada batasan ya, aman, sekali puasa sekali tidak, sekali puasa sekali tidak. Toh kalau mau batal karena nggak sanggup bisa kok, karena dia tetap sunnah ya. Ustazah, jelaskan haji amanah, aku nggak pernah dengar. Wallahu a'lam bishawab. Haji amanah, Ustazah, iya. Bagaimana kalau guru ngaji tidak baik tabiatnya? Misalnya ustadz tidak baik tabiatnya. Kalau ada ilmunya yang lain yang bermanfaat tetap diikuti. Tapi bagian yang tidak baiknya jangan diikuti. Ya, karena unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dia bicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Jadi kalau ada kita ngelihat seseorang ustadz yang nggak sesuai dengan keinginan kita sikapnya,
itunya jangan diikuti. Yang lain tetaplah ikuti. Karena setiap kita melihat satu kesalahan guru kita, lalu kita tidak mau mengikuti dia semuanya, kita juga jadi rugi. Ya, karena nggak ada orang yang sempurna di dunia ini, ya. Kita ngelihat ada guru kita, tapi kok ngomongnya kayak gitu ya. Aku nggak mau lah dengerin ilmu dia, bahaya. Kita jadi rugi. Itunya jangan diikuti, yang lainnya tetaplah dengarkan, ya. Oke, Ustazah, hasbunallah wa ni'mal wakil bisa dibaca habis sholat nggak? Boleh, nggak jadi masalah, ya. Ustazah, kalau sudah wudhu tapi tidak baca doa, nggak jadi masalah. Oke, Ustazah, boleh nggak kalau wirid tidak mengikut imam? Nggak masalah. Atau kalau mau lebih bagus, Mbak ikut imam dulu. Amin, 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 gitu ya. Lalu kemudian Mbak setelah itu boleh doa sendiri, ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Madu diabetes itu akasia. Oke. Ustazah, oke aman ya. Bolehkah istighfar sambil nonton YouTube? Nggak masalah, tapi emangnya fokus. Oke, emangnya fokus teman-teman. Kalau bisa janganlah. Ya, teman-teman nemenin suami tapi main handphone. Gimana? Temenin suami makan siang-siang, dia pulang cuma 30 menit untuk makan siang tapi main handphone. Gimana? Oke, gitu ya. Nah, gitu maksudnya. Oke. Nah, Ustazah, apakah boleh kita berkurban? Oke. Apakah boleh kita berkurban? Mana dia tadi ya? Apakah boleh kita yang berkurban memakan dan menyimpan daging kurban di rumah? Tidak apa-apa. Ya, orang yang berkurban nggak masalah memakan daging kurbannya. Karena Rasulullah itu selalu memakan hati hewan kurbannya, lalu kemudian yang lain beliau bagikan. Ya, yang penting tidak lebih dari 1/3 hewan kurban yang ada di rumah kita. Kan hewan kurban itu 1/3 untuk kita, 1/3 untuk orang miskin, 1/3 untuk orang kaya. Ya, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Cuman kalau bisa sih kalau kita udah mapan, ambil secukupnya, yang lain bagikanlah, ya kan? Ustazah, iya, oke. Lagi puasa Daud tiba-tiba suami ngajak makan di luar. Boleh dibatalkan kalau mau, nggak masalah. Ustazah, bolehkah selesai wudhu lap muka pakai tisu atau handuk? Nggak masalah ya. Lap muka pakai tisu atau handuk nggak masalah. Walaupun sebenarnya Rasulullah itu selalu membiarkan air wudhu itu kering di wajahnya. Tapi itu tidak menjadi hukum. Tidak menjadi hukum atas umatnya. Ya, jadi tidak harus kita seperti itu dalam hal itu ya. Oke, gitu ya. Kenapa? Order madu apa keluhannya? Siap ya. Ustazah, doa cepat dapat keturunan. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Ya, sambil nanti kalau Mbak Promil coba ke madu akasia. Ada beberapa DM yang masuk di aku, alhamdulillah setelah minum madu atas izin Allah dia jadi hamil. Ya, dan itu Masya Allah. Ustazah, saya nggak berani komen di live, malu, tapi saya udah hamil, doain saya ya. Saya tetap minum madunya Ustazah, tuh Masya Allah. Ya, ikhtiar aja ya, ikhtiar aja dengan madunya itu. Ustazah, iya, saya batas waktu tahajud azan subuh. Yang penting belum azan subuh masih bisa tahajud ya. Oke. Ustazah, iya, baca surat At-Taubah boleh, baca bismillah, tidak ada keharuman atas itu ya. Ustazah, tidak ada keharuman atas itu. Memang cuman kenapa dalam surat At-Taubah itu tidak ada Al-Fatihah bismillahnya, itu wallahu a'lam bishawab ya. Oke. Oke gitu ya. Saya mau meninggalkan riba, tapi motor saya malah hilang. Itu ujian. Tetap tinggalkan riba itu. Ya, tetap tinggalkan riba itu ya. Tetap tinggalkan riba itu. Oke. Ustazah, iya, daging akikah boleh dimakan keluarga. Yang tidak boleh dimakan itu adalah daging nazar. Misalnya teman-teman bernazar potong kambing kalau anaknya lulus. Itu nggak boleh dimakan ya. Oke, gitu ya. Ustazah, apakah betul ada ilmu sihir? Ada ilmu sihir, buhul, tumbal, itu ada. Jelas ada ya. Makanya itu ada ya. Makanya selalu berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, ya daging kurban itu boleh dimakan. Yang penting dia bukan daging kurban ya.
Oh, yang penting bukan daging nazar ya. Oke. Ustazah, iya kalau darah penyakit boleh dibawa sholat. Yang nggak boleh itu adalah darah haid. Tolong Ustazah, aku mau madu lutut. Iya aku tolong. Maaf ya, ya maaf ya teman-teman ya. Iya boleh. Yang sakit lutut, tolong.